Joko Kendil jalan kaki ya. Ya udah kalau begitu teman-teman. Boleh prediksi langsung dong di kolom komen. Coba kira-kira dengan deretan hero seperti ini, kalian lebih ngelihat lebih predik ke arah Smart Omega atau ke arah RSGP ya, karena Renzio, KLPG, Kelra, lalu ada Miko dan juga Ryzen. Harusnya di beda jungle dong Ryzen, tapi dari Light udah ada Chow, Leslie, Martis, Valentina dan juga Pakito untuk Nuts. Wow, ini bakal muncul lagi dan game yang pertama akan menjadi saksi siapa yang akan menjadi pemenang di game yang pertama. 1 poin. 1 poin. Ini sangat penting loh. Kenapa? Karena setidaknya mereka juga nanti bisa hanya tinggal selangkah lagi menuju langsung kemenangan di game yang kedua. Tapi kill VJ. Asik. Muter dulu dari situ bos. Muter dulu. Tapi dari Irat dengan Martisnya ya. Aku sekarang udah sering banget sih ngeliat Martis menjadi jungler di adjustment yang terbaru ya. Karena dia sebenarnya lebih a whole complete dibanding Karina. Karina kan dia bisa immune, tapi dia juga immune-nya dari banyak skill. Iya, cuman masalahnya untuk Martis sendiri ya, hal yang paling ditakutin adalah kalau memang Decimate'nya berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill gitu. Wah itu attack speednya bertambah sampai dengan 120-an, movement speednya bertambah. Lu ngeri bukan dikejar Debt Collector. Ih, ngeri. Oke, barusan terlihat ada Knife Runner, lalu Asura dikeluarkan pula, dijepit kill VJ. Udah kayak ada kepiting di area tersebut. Iya benar, udah mulai ramai juga. Tapi lihat di area tengah masih coba untuk saling nge-clear aja. Belum ada kerusuhan yang terjadi, belum terlihat adanya keagresifan dari masing-masing tim sejauh ini. Masih menahan, bermain cukup objektif, mengambil jungle-jungle yang ada terlebih dahulu. Dan ternyata diam-diam sekarang dari Aeret berhasil untuk mendapatkan beberapa jungle yang dimiliki oleh Ryzen. Karena dari segi leveling dan juga junglingnya harusnya Martis lebih unggul dibanding Medidata sih. Ini karena dengan cepatnya cooldownnya. Sama sebenarnya kalau di cooldown sama-sama cepat ya dari masing-masing utility dari skill yang dimiliki oleh dua hero tersebut. Hanya saja mungkin untuk dari apa ya namanya dari hit pointnya. Hit pointnya kan lebih banyak untuk dari Martis itu sendiri. Renzio di area XP line mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya, sementara Kelra bersembunyi. Belum ada start dari Arnold Tiveri dalam tubuhnya, mencoba maju dan mengamankan tadi dari 3 minion yang sudah hadir di Kotland. Oke, tapi di arah top lane sudah terlihat adanya turtle yang pertama. Udah mulai di set up oleh teman dari Resurgence, sudah ada 1 double jab dan kill VJ. Menjadi nyawa pertama yang harus ditumbangkan di tangan Resurgence dan ini akan menjadi kesempatan tanpa adanya kontes. Tapi Ryzen out of nowhere berhasil untuk men-secure 1 turtle tersebut. Still yang sangat-sangat baik dan itu sih mungkin adanya satu buah consideration menggunakan Benedetta-nya di jungle. Dia bisa dive in dive out untuk ke kontes kayak momentum, banyak momentum kemarin yang diciptain sih. Enggak nih masalahnya, tadi kita kan mungkin agak-agak teralihkan fokus dengan adanya pergerakan dari Nas yang emang berhasil untuk mendapatkan langsung arah KLPJ ya. Tahu-tahu di belakang entah dari mana datangnya Ryzen, karena dengan Demon Slayer yang udah dia bawa juga kan. Terus dari sisi leveling, padahal sama-sama level 5 gitu. Cuman ya bener-bener aja, bagaimana perhitungan dari hit point itu apakah memang sangat-sangat komplit. Sementara untuk sekarang mereka masih berfokus untuk bisa mendapatkan orange buff, tapi kalian pun bisa mendapatkan diskonan ataupun cashback sampai 750.000. Benar. Jadi ada keistimewaan ya saat bermain game. Apply langsung sekarang juga. Karena bukan cuma sekedar mencicil damage ya. Jadi iya, mencicil semua skin-skin yang itu bisa juga dengan biasanya SBC. di luar sana kalau kita udah punya kartu seperti ini kan. Kalau mau cicil-cicil tuh kadang sampai 0%. 0%, tidak ada bunga-bunganya lagi. Udahlah langsung bikin aja ya teman-teman ya. Tapi kalau kita balik lagi menuju ke in-game-nya, Cloud sudah mulai bergerak ke area tengah untuk bisa mendapatkan lagi 1 wave minion. Hanya saja Knife Runner tadi dikeluarkan oleh Ryzen dan juga KLPJ memberikan backup di bagian belakang. Miko bersembunyi terlebih dahulu. Yap, masih terlihat berhati-hati sekali ya dari Smart Omega, mundur, teratur, gak mau meladeni adanya keagresifan karena potensi dari Light yang muncul sebagai Chow udah mulai memberikan presensinya, mencari informasi sebanyak-banyaknya di arah bawah. Miko udah mulai hadir untuk ngebabysit ke arah seorang Kelra, tapi nampaknya itu pun informasi yang sudah disampaikan ya. Dimana Kosei hati-hati banget dan dia bermain di outer turretnya, berkutat di situ aja, gak bergerak sama sekali. Dan Nuts dengan cutting minionnya, proxy minion sampai depan base turret.
Yuk bertamu aja sekalian yuk, ini ada teh hangat sama kopi udah siapin apa semuanya dah. Langsung aja sementara itu untuk sekarang di area dari Turtle udah akan ada terjadi pertempuran. Asura tadi dua ke Wave Dragon yang berani ke arah satu player dan juga untuk kali ini Turtle-nya berhasil diamankan oleh RSPN dan juga ke Altar udah dikeluarkan pula. Mereka melakukan team fight di area tersebut walaupun untuk kali beberapa damage-nya sudah berhasil diantarkan juga sedikit lagi SP tersisa untuk Nuts-nya mendapatkan lagi satu player. Renzio masih bertahan dengan sedikit SP dalam tubuhnya hanya saja ultimate snipe dikeluarkan masih selamat. Yap, belum terlalu terasa ya dari ultimate snipe ya. Tapi Nuts, oh my god, berhasil untuk mendapatkan nyawa dari Renzio yang ingin pulang ke rumah. Tapi jalan pulangnya ditungguin. Nah lo udah kita bilang dari awal. Iya. Pakito kalau sampai jatuh ke tangan dari Nuts. Itu bagus banget cuy permainannya. Bener. Ini sama kayak headset ini. Bagus banget Ih, juga. parah. Apalagi play your way the Aurora Collection. Tapi dari bawah udah mulai terjadi ada keramaian. Kelra harus menawan damage begitu banyak dari 4 player Resurgence. 3.600 gold swingnya langsung berubah. Langsung berubah ya. Ini Iya. tadi bawa ke mid and grid tau. Aduh, mid and greet. 4 tahu nyamperin satu orang gimana coba ada sekarang. Leslie sudah punya Berserker Fury. Oke, alon-alon asal kelakuan itu nantinya. Wih. Sekali tembak buset. Slow but sure. Slow but sure banget. Masalahnya lu mau pakai WWN di depannya juga paling diketawain sama Leslie. Ketawa. Ha! Agak Iya. gitu doang. Lu mau nempelin juga gue tendang loh ya. Mau Iya. kemana? Mau ngapain deket-deket? Nggak boleh, dia punya teritori sendiri ya. Tapi jangan lupa juga nih follow Di sosial follow, media dari teman-teman. One Esports. Ada di Twitter, TikTok, Instagram, dan Facebook. Jadi tunggu apa lagi untuk informasi lengkapnya. Bakal lengkap di sana. Wih, di atas Renzio sudah mengeluarkan satu flickernya. 2 menit lagi. Ini mereka langsung berhitung nih harusnya tadi ya. Sekitar menit 8.20 ya. Iya, Apa 8.15 ya. Tapi emang pro player gitu ya? Iya, kalau mereka kayak ya. gitu kan, mereka kalkulasi kayak begitu tuh. Memang komunikasinya harus terjalin. Tapi Nar sekarang udah punya Hunter Strike pula, akan semakin pede lagi, akan semakin pahit lagi dari pukulan-pukulan yang akan dikeluarkan. Yap, dan ini menjadi kesempatan juga di mana Turtle yang ketiga akan coba di set up oleh teman-teman dari Resurgence PH. Miko udah mulai hadir ke zoning out, tapi bakal coba untuk ditabrak lagi dengan adanya satu buah Mortal Coil di sana. Turtle masih ditahan, ada Alexa Final Blow udah mulai dibuka, tapi Retribution yang on point kembali mensecure Turtle yang kedua kalinya untuk terjun di tangan Raizen. Yap, dan sekarang IMU-nya udah dikeluarkan pula. Flicker terlihat sama-sama memiliki Call Altar dan mereka melakukan fight yang sangat panjang. Tapi orange buff-nya diambil oleh One Red. Waduh. One Red ya. Ini One Red, Ired atau apa nih kita? Iret. Ired, Iret. Ired. Nah, Coba yang mana nih? Tapi depannya satu loh. Iya, karena kita jarang melihat Iret ya Iya. untuk Resurgence. Ini mungkin Demonkite. Bapak Mahkamah Observer kita bisa tahu nih Bapak Mahkamah Observer apa panggilan yang cocok untuk Ired, One Red atau apa ini, oke? Oke, tapi di area tengah yang mulai terjadi keramaian juga. Dan dari itemization, Kelra udah secure ke arah Demon Hunter Sword-nya. Dia menuju ke arah satu Golden Staff harusnya. Main tubuh Dan baik. juga, Tuh lihat Martisnya pede banget. Selama Mortal Coil dia pastinya akan sangat-sangat pede dengan ini yang dimiliki oleh satu skill tersebut. Tapi Ryzen mencoba untuk maju. Nuts-nya dengan stack merah yang ada di bawah dari bar HP yang dimiliki semua nah lo, diambil dong. diambil lagi. Memang berbahaya engkau Ired. Bahaya banget sih. Ini wajib banget untuk diwaspadai pastinya. Dan sekarang dari arah atas sudah mulai terjadi adanya sedikit pertemuan. Tapi udah mulai diam-diam. Outer turret di arah atas berhasil untuk dihancurkan di tangan Kosei. Ada sebuah konsel nampaknya yang tadi terdengar. Mencoba untuk mencari siapapun yang akan coba diinisiasi. Tapi bakal disengage saja karena masih terlalu jauh. Mereka rapat banget sih. Ini dari tadi Leslie belum join the fight tuh. Belum, mereka tadi dari Kosei-nya coba untuk Iya. objektif dulu nih ke Dan arah sesaat turret. lagi dipastikan mungkin dengan 2 item aja, entah itu Berserker dan juga Windtalker, ya udahlah. Mungkin udah bisa tuh dia ikut di dalam fight, dia bisa nyicil-nyicil. Ada game pause ternyata, sabar teman-teman. Ya. Ada game pause dulu. Ada yang sampai lengkap begitu Valentina tuh lihat tuh. Oh dari ini dari RGPH. RGPH, Dari iya. RSG. Langsung Ya lihat. kan? Tolong dong. Nah. Bang, Nah. ini ada paket nyampe. Waduh. enggak. Oh, ada Mac Delivery di depan. Wah. Tolong lapar nih. Ya kan? Boleh. Boleh. Siapapun pasti suka McDonald. Iya Dengan dong. begitu gampangnya juga ada McDelivery kan. Betul. Tapi kan Anda lagi turnamen kali. Lah,
Kalau turnamen lapar juga nggak maksimal. Makannya habis main, Neng. Mm-mm. Ya kan. Nah, memang yang mesenin itu manajer. Jadi habis main baru makan. Menang dulu katanya. Oh, menang dulu. Iya, habis baru makan. Baru makan. Harusnya Wah. makan dulu baru main lah. Wah, baterainya copot nih gitu. Buat gila, enggak dong. Lucu juga dia pakainya ya. Enggak sih kayaknya. Masa iya baterainya? Baterai sekarang tuh canggih-canggih. Samsung Galaxy tuh baterainya tanam semua. Enggak ada yang baterai copot. Emang siapa yang baterainya copot? Nah lo, Apalagi? ada apa lagi? Ya ampun. Oke, dan kita masih menunggu ya dari technical issues yang terjadi untuk teman-teman dari Resurgence. Jadi buat teman-teman yang lagi menyaksikan MPLI 2022, di kolom komentar siapa yang main, komennya kemana-mana. Iya, yang main siapa? Komennya kemana? Gitu. Yang mana, yang dicari yang gak ada. Ya, begitulah ya. Apa sih susahnya untuk kita berdamai saja? Susah memang. Hmm. Kayak nyari kerjaan aja terus nih teman-teman yang ada di handphone kagak ngerti gitu kan ya. Kenapa sih teman-teman kalian tidak mau berdamai? Padahal damai itu indah loh. Damai itu indah. Indah Pak. Kan bisa mendukung tim kesayangan tanpa harus menjatuhkan tim yang lain. Betul. Hmm. Kenapa sih kita harus berbeda? Berbeda. Berbeda boleh. Berbeda pendapat boleh. Boleh, tapi ayo kenapa kita harus berdebat sampai menghujat-hujat seperti itu? Tidak Betul. baik. Iya. Jadi ini masih hari pertama loh ya. Ini udah mulai rame-rame banget. Ini masih hari pertama, masih ada 4 hari ke depan dan masih banyak juga perwakilan dari tim Indonesia yang harus berjuang dan Ya. butuh dukungan kalian. Butuh. Dan kalau misalkan kita bisa bilang juga dari 8 tim MPL Indonesia sudah ada yang melaju ke babak selanjutnya ya. Betul. Itu dari Geek Fam. Ada Geek Fam tadi kan udah berhasil memenangkan pertarungan atas Sarawaki Sena. Lalu nanti di match yang terakhir tuh Indo Pride juga. ada Indo Pride lagi, ada 2 tim Indonesia lagi yang akan beradu gitu loh. Yap. Outer Ego versus Rebellion. Tapi ada perbedaan juga sih nanti. Kenapa? Dari Dari Alter Ego iya, ya. mereka tidak membawa Silly Boy Iya, sebagai Boleh dari junglernya. player-player yang biasa kita lihat di Iya. MPL, mereka mencoba untuk mengcombine lagi nih dari beberapa player. Apakah ini akan menjadi satu ramuan yang sangat-sangat bagus? Yap. Yang impactnya bagus atau tidak? Dan ini pun yang dilakukan oleh Smart Omega dan juga Resurgence ya. Mereka nggak menurunkan line up intinya, bisa dibilang kayak tadi yang udah disebut seperti Demon Kite, juga ada Chaknu. Mereka nggak turun, tapi memberikan kesempatan nampaknya ya untuk lapisan keduanya untuk Yap. bermain, merasakan skema internasional pastinya, dan selagi menunggu Nah, nih, itu jempol dan naik tuh. udah jempol nih. Jempol dan naik tuh. Udah mantap, siap, bisa. Sip. Ayo, let's rock kata dia. Kenapa tuh? Eh. Belum. Belum. Oh, belum. Belum, Nutsnya udah. Nutsnya lagi. Untuk ini loh. Si lightsnya udah tadi kan udah begini-begini kan. Udah kasih Jempol-jempol jempol. gitu. Udah siap? Nah, wih, Nampaknya. ini, ntar McDonald lu buat gue ya. Ya, Salaman dulu. Janji ya. Ya udah, gue Big Mac tuh, lu panas satu. Di sana nggak ada panas Gak satu ada ya? hot satu. Hot one, Hot one. hot one Paris. Hah, beda. Bukan ya? Beda. Bukan. Ini baru game 1. Ini baru game 1. Ingat, malam kita masih panjang dan kita sesaat lagi akan melanjutkan fightnya kembali setelah sudah Anda megang udah nih. siap nih. Sudah nih. Jangan ketukar handphonenya, dipastikan. Kok gua pakai ini ya? Perasaan tadi gua nggak pakai ini. Itu kayaknya nggak pernah terjadi guys. Ini punya lu Oh, gitu iya. begitu. Itu ada nggak ya kejadian kayak gitu? Kok kalau ada gua tepuk tangan sih ya. Gak apa-apa, gue tepok nyamuk deh kalau kayak begitu ya. Wow. Tapi, Nah, Kosei udah join nih. nah, Ini yang harus mereka waspadain lagi. Sementara yang akan nabrak ke bagian belakang itu mah cuma Kelra dan juga Ryzen lah, iya. ya kan? Yang bakal ngacurin backline ya, kecuali Miko mau ngeluarin flickernya nantinya untuk Ah, bisa ah. menghalau atau menculik. Tapi ini yang perlu diwaspadai adalah pencurian demi pencurian dari Ryzen nih. Dari tadi Retribution ini on point banget, apalagi dia mengeluarkan Retribution plus Alecto Final Blow, dimana dia nggak bisa ditahan. Yap. Dia nggak bisa diberhentikan gitu.
Oke, Highred udah ada di area darurat tersebut dan sekarang endless battle dan Kosei makin siap lagi untuk join di dalam fight. Siap untuk menghantarkan damage-nya, hit and run. Leslie kemungkinan besar itu yang akan dilakukan. Battle Mirror Image dikeluarkan pula. Buset, satu damage yang coba dilangsungkan akar tubuh dari Renzio. Dan mereka berkumpul, ada 4 player di area darurat tapi Conceal dikeluarkan pula. Ada satu Novender berhasil menarik tapi masih bisa diselamatkan dengan ada lagi kill alta yang dikeluarkan pula oleh Valentina dan juga Nats yang pergi ke area berbeda. Belum ada satu player pun yang tumbang sejauh ini, hanya saja mereka mencoba untuk bisa mengejar Nats tapi Nats masih terlalu kuat dan juga Light dengan Conceal udah dikeluarkan gagal untuk bisa menghantarkan Jet Kundo dan juga mungkin Way of Dragon untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Renzio. Mereka disiplin banget ya. Mereka ya udah tahu fightnya udah gak bisa dilanjutin, mundur teratur, gak ada yang tumbang sama sekali, gak mau mengalami yang namanya kerugian. Jadi trigger disiplin dari kedua tim ini wajib banget untuk kita waspadai ya, dan juga apresiasi pastinya. Dan sekarang Lord yang pertama udah mulai di setup juga, tapi ternyata dari kill VJ di arah tengah menelan damage yang begitu banyak. Nats yang justru ternyata masih bisa selamat karena damage-nya ditutupin oleh Exort di sana. Dijemput dong sama Exort, ini adalah komunikasi yang sangat baik sekali. Sementara sekarang Omega lah yang udah mulai ngambil posisi di area darurat tersebut, tapi Kosei udah mulai hadir pula siap untuk mengantarkan, dan Master Combo Flash belum ada satu target pun yang akan dia tembak, tapi satu orang tadi terkena efek dari knock up akan berbahaya. Mikonya bisa ke Deslam, akan Mikonya berusaha untuk kabur dari berbeda, dan juga kealtan dikeluarkan untuk kali ini. Blazing Duet belum ada satu cancellation yang akan langsung dikeluarkan pula untuk bisa menggagalkan sekarang dari Cloud, dan juga Rupinya berhasil dihancurkan. Satu crowd control dimiliki oleh Omega pun menghilang dengan cukup cepat. Wave Dragon-nya udah mulai connect pula, dihajar lagi berbarengan dan hilang sudah 3 player. Waduh, tapi Ryzen ternyata berhasil untuk menumbangkan Kosei di sana. Ryzen berhasil untuk mendapatkan satu kompensasi. Bakal coba untuk melakukan ada gocekan-gocekan. Ryzen and I4 naik ke arah bawah, tapi nampaknya hal yang belum cukup untuk bisa membuat Ryzen selamat. Dengan ada Arcane Shadow Strike juga berhasil untuk menghilangkan kill VJ. Di arah bawah terculik, terkena solo pick off di tangan seorang Nats. Dan 4 player dari Smart Omega berhasil untuk dihilangkan. Dan ini menjadi kesempatan untuk Resurgence PS bisa men-secure ke arah Lord tanpa adanya kontes sama sekali. Bahaya banget gak sih kita? Bahaya sih. Dia sendirian udah kayak abang-abangan jaga portal, semua mau dia kejar. Solo YOLO ya, Solo YOLO. menganut sistem solo. Iya, bocah solo YOLO anti slow-mo katanya gitu. Tapi jedak-jeduk ya. Tapi jedak-jeduk tetap. Ngeri banget ya, tapi yes, Lord yang pertama berhasil untuk diamankan. Oh, dapat. Dan Kelra ternyata yang men-secure ke arah purple buff-nya. 6.600 untuk Resurgence PH, dan Lord yang berjalan di arah top lane ini akan menjadi satu daya dobrak tambahan lagi sih. Akankah dari Omega bisa mempertahankan turret-turretnya, karena inner turret pun udah nggak bisa diselamatkan. Yep. Oke, Renzio. Nats juga sekali tampol, buset dah. Damage-nya berasa banget. Karena emang perbedaan dari level juga kali ya, dan atribut-atribut item-item yang sudah dipegang oleh Nats, 6 kill tanpa penyumbang. Itu dia. Itu menjadi celengan yang pecah nanti harusnya kalau misalkan berhasil tershutdown. Tapi sekarang bukan itu permasalahannya. Coba lihat Kelra berjalan di arah atas, dan bahkan kali ini ada satu buah flicker juga. Wave Dragon udah mulai connect menuju ke arah sana. Cult Altar sudah diaktifkan, membuat dari Renzio nggak bisa lagi untuk selamat, dan Lord walaupun berhasil ditumbangkan, Kosei berhasil men-secure karena double kill-nya. Yap, sementara itu di manakah Miko yang bukan caster bahasa Inggris kita ya? Tapi wah beda ya. Mikonya pun udah berhasil langsung ditaklukkan, hanya ada 3 player dan juga Blazing satu kali bisa aja mengusir, tapi tidak. Damage-nya masih belum cukup. Satu player di bagian depan berusaha suara kiri. Tapi untuk Ryzen masih berusaha untuk bisa menghilangkan lagi karena wave killer yang hadir. Hanya saja Cloud yang mendapatkan damage begitu optimal, dan juga Leslie 2 kali tembak, 2 orang korban, dan wipe out pun terjadi. RSG Filipina bermain sangat cepat.